Sejak kamu menginjakkan kaki di rumah ini, kamu adalah pembantu kami, ibu mertuaku berkata sambil menatap lurus ke wajahku. Pagi itu di hari Sabtu, keluarga suamiku sedang sibuk bersiap-siap untuk berlibur ke sebuah hotel mewah. Mereka memasukkan koper, menyiapkan baju renang, dan dengan suara gembira merencanakan liburan mereka. Saat itu aku mencoba memasukkan boneka kecil milik putriku yang berusia 5 tahun ke dalam koper. Tiba-tiba, ibu mertuaku merebut boneka itu dan melemparkannya ke lantai sambil berkata dengan dingin, "Pernahkah kamu lihat seorang pembantu ikut majikannya berlibur? 7 tahun. Selama 7 tahun, aku bangun pukul 4:30 pagi untuk mengurus seluruh rumah. Aku memasak, membersihkan, mencuci, dan hidup di bawah tatapan tajam keluarga suamiku. Baru setelah semua pekerjaan itu selesai, aku bisa berangkat ke tempat kerjaku. Apa yang bisa kamu pelajari dengan bekerja di hotel kecil seperti itu? Pekerjaanmu di sana paling-paling hanya bersih-bersih, kan?" Keluarga suamiku selalu meremehkanku, bahkan suamiku sendiri, namun, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu mengapa aku begitu sabar menjalani semua ini, mengapa aku menyembunyikan latar belakangku yang sebenarnya. Dan di hotel yang mereka datangi dengan gembira itu, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan. Sore itu, teriakan ibu mertuaku menggema di lobi hotel. "Panggil manajer ke sini, manajer umum atau siapapun yang jabatannya paling tinggi, suruh dia keluar sekarang juga." Siapakah orang yang kemudian muncul di hadapan mereka? Mulai sekarang, akan kuceritakan kisah yang mengejutkan ini. Agar lebih nyaman mendengarkan sambil mencuci piring, berjalan-jalan, atau sebelum tidur, cukup tekan tombol subscribe sekarang. Teater kisah kita akan secara otomatis menyiapkan episode berikutnya untuk Anda. Pukul 4:30 pagi. Kegelapan masih menyelimuti sebuah apartemen di Jakarta. Aku sudah terbangun bahkan sebelum alarm ponselku berbunyi. Aku bangkit dengan hati-hati agar tidak membangunkan suamiku, Bagus, yang tidur mendengkur di sebelahku. Aku pergi ke dapur, mencuci beras, dan menyalakan rice cooker. Sambil membuka kulkas untuk mengambil bahan-bahan sayur lodeh, aku mulai merencanakan lauk untuk bekal hari ini. Ayah mertuaku akan bangun pukul 7, suamiku pukul 7:30, dan ibu mertuaku pukul 8. Kopi. Ayah mertuaku, Pak Hartono, keluar ke ruang tamu dan hanya mengucapkan satu kata itu. Aku, yang sudah terbiasa, segera menyalakan teko listrik dan membuatkan kopi hitam. Ayah berangkat pagi sekali hari ini. Jabatan manajer senior memang lebih sibuk. "Kamu berangkat jam berapa?" "Saya harus sampai kantor jam 9, Yah." "Enak sekali, ya. Perusahaan kami mengharuskan masuk jam 8:30. Suaranya penuh dengan kebanggaan sebagai seorang manajer senior di sebuah perusahaan BUMN terkemuka. Aku hanya menjawab, "Iya, Yah." Ibu mertuaku, Bu Hartono, begitu keluar ke ruang tamu, langsung mencari remote TV. Setelah menyalakan berita pagi, ia melihat meja makan yang telah kusiapkan dan berdecak. Sayurnya hambar lagi. Menantu macam apa yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan selera mertuanya, tapi berani-beraninya bekerja di hotel? "Maaf Bu, besok akan saya perhatikan lagi. Apa juga yang bisa kamu pelajari di hotel kecil itu? Paling-paling cuma bersih-bersih, kan?" Aku hanya menunduk tanpa menjawab. Suamiku, Bagus, keluar dari kamar, tetapi bukannya membantuku, ia malah sibuk melihat grafik saham di ponselnya. "Ah, saham yang kemarin naik kok turun lagi. Sialan. Mas, ayo sarapan." "Iya." "Oh ya, sayang. Hari ini aku ada pertemuan investasi, jadi mungkin pulang malam." "Pertemuan investasi?" Aku tahu itu sebenarnya hanya alasan untuk minum-minum dengan teman-temannya. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Putriku yang berusia 5 tahun, Rina, datang ke dapur dengan masih mengenakan piyama. Ia mengucek matanya yang mengantuk dan memegang ujung bajuku. "Ibu, Rina, beri salam pada nenek." Rina berkata, "Selamat pagi, Nek." Tetapi ibu mertuaku hanya terus menonton TV. Sayang sekali dia perempuan. "Kakak iparmu, Dewi, melahirkan anak laki-laki." Ucapan itu menusuk hatiku, tetapi aku memaksakan senyum agar Rina tidak mendengarnya. Setelah semua orang berangkat, aku berdiri sendirian di depan wastafel. Tumpukan piring kotor membuatku menghela napas. Di rumah ini, aku bukan seorang menantu,
Aku lebih mirip seorang pembantu yang memasak, membersihkan, dan mencuci. Keluarga suamiku masih mengira aku bekerja di resepsionis sebuah hotel bisnis kecil di pinggiran kota. Namun, sejak 6 bulan yang lalu, perjalananku ke tempat kerja sedikit berbeda. Makan malam hari itu berjalan seperti biasa. Ayah mertuaku yang pertama kali memulai pembicaraan sambil mengangkat sendoknya. Daftar kandidat promosi direksi sudah keluar. Dengan pengalamanku sebagai manajer senior selama 7 tahun, sepertinya aku punya harapan. Tentu saja, Pak. Siapa lagi di Pertamina yang kinerjanya sebagus Bapak? Sahut ibu mertuaku, lalu melirikku. Untungnya rumah ini ditopang oleh gaji dari BUMN. Anissa, kamu dapat berapa sebulan dari hotel kecilmu itu? Cukup untuk hidup saja, Bu. Cukup untuk hidup? Dengan uang segitu, bagaimana kamu mau membesarkan anak? Suara ibu mertuaku meninggi. Lihat kakak iparmu, Dewi. Begitu menikah langsung punya anak. Dan anak laki-laki pula. Cucu yang akan meneruskan garis keturunan keluarga kita. Tepat pada saat itu, Dewi melakukan panggilan video. Wajah cucu laki-lakinya yang berusia 2 tahun muncul di layar, dan wajah ibu mertuaku langsung cerah. Aduh, cucu nenek, kangen ya sama nenek. Bu, akhir pekan ini kami ke sana ya. Anakku rewel terus, katanya kangen nenek. Iya. Memang anak laki-laki itu yang terbaik. Harus ada cucu laki-laki penerus keluarga agar keluarga ini kokoh. Rina, yang duduk di sebelahku, hanya diam sambil memandangi nasi di piringnya setelah mendengar ucapan neneknya. Saat aku mengelus kepala Rina, ibu mertuaku menambahkan, anak perempuan kalau sudah besar dan menikah akan jadi milik orang lain. Pada akhirnya, anak laki-lakilah yang akan merawat orang tua sampai akhir hayat. Padahal Dewi yang baru saja menelepon juga adalah anak perempuannya. Suamiku, Bagus, sama sekali tidak tertarik dengan percakapan ini dan hanya menatap ponselnya. Sialan. Saham yang kubeli kemarin anjlok lagi. Mas? Jangan begitu. Saat sedang makan. Habisnya, aku kira kali ini bakal naik. Bulan depan harus bayar cicilan utang. Gawat ini, aku berhenti menyendok. Kamu pinjam uang lagi? Aku pikir bisa balik modal kalau tambah sedikit investasi. Tenang saja, kali ini pasti berhasil. Aku sudah tidak ingat lagi berapa kali mendengar kata pasti berhasil. Selama 7 tahun, gaji dan tabunganku habis untuk membiayai bisnis-bisnis gagal suamiku, mulai dari warung ayam geprek, toko online, hingga sekarang investasi saham. Ayah mertuaku berpura-pura menasihati putranya. Bagus, sadarlah. Apa kamu tidak kasihan pada Anissa? Ayah. Kali ini pasti berbeda. Untung saja Anissa kerja di hotel, jadi kita masih bisa makan. Anissa, kamu harus berterima kasih. Hanya berterima kasih. Padahal hampir seluruh biaya hidup di rumah ini aku yang menanggung. Ibu mertuaku ikut menimpali, hotel apaan? Apa juga yang dia kerjakan di sana? Menerima tamu, bersih-bersih, hal-hal seperti itu, kan? Aku hanya menjawab, iya, Bu. Saat itu, Rina bertanya dengan suara pelan. Ibu, aku juga ingin disayang nenek. Seketika meja makan menjadi hening. Ibu mertuaku pura-pura tidak dengar dan menyalakan TV, sementara Bagus masih saja asyik dengan ponselnya. Malam itu, sambil mencuci piring, aku berpikir, di rumah ini, yang lebih penting dari uang adalah gengsi dan pamer. Manajer senior BUMN, anak laki-laki, cucu laki-laki, hanya hal-hal seperti itu yang menjadi kebanggaan. Sementara kerja kerasku dan gajiku yang menopang rumah ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sepele. Dan putriku, dia hanya dianggap sebagai kekecewaan karena bukan anak laki-laki. Pagi hari Senin. Seperti biasa, aku bangun subuh, menyelesaikan pekerjaan rumah, lalu berdiri di depan lemari pakaian di kamarku. Bukan blus rapi yang biasa ku kenakan, aku mengeluarkan pakaian yang sedikit berbeda, sebuah setelan blazer berwarna biru dongker yang elegan. Loh, mau pergi ke tempat istimewa hari ini? Ibu mertuaku membuka pintu dan masuk. Oh, hari ini ada tamu penting di hotel, Bu. Tamu penting apaan di hotel kecil sepertimu? Ibu mertuaku mendengus dan pergi. Aku menatap cermin dan merapikan kerah bajuku sekali lagi. Di meja makan, ayah mertuaku berkata dengan suara gembira,
Sepertinya hari ini akan ada kabar baik dari kantor. Kemarin Pak Direktur membisikkan sesuatu padaku. Bapak akhirnya dipromosikan? Belum pasti, tapi kemungkinannya besar. Ibu mertuaku berkata dengan suara bersemangat. Kalau begitu kita akan jadi keluarga direksi. Aku bisa pamer ke Dewi. Suamiku masih tampak tidak peduli dan hanya melihat ponsel. Matanya merah, mungkin karena semalaman melihat grafik saham. Mas, hari ini pulang cepat ya, Rina kangen. Hari ini ada seminar investasi, jadi aku pulang malam. Maaf ya, seminar investasi. Nama lain untuk acara minum-minum. Setelah mengantar Rina ke taman kanak-kanak, aku berjalan ke arah yang berbeda dari 6 bulan lalu. Aku melewati stasiun MRT dan berjalan ke jalan raya utama. Dari dalam tas, aku mengeluarkan kartu nama dan memeriksanya. Tulisan berwarna emas berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Saat itu, sebuah pesan masuk dari ayah mertuaku. Hari ini akan ada pengumuman di kantor. Katanya perusahaan kita bekerja sama dengan Hotel Nusantara. Akan ada diskon menginap untuk fasilitas karyawan. Hotel Nusantara. Saat melihat nama itu, aku berhenti sejenak. Aku mulai berjalan lagi. Tak lama, aku tiba di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta Pusat, yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Di antara gedung-gedung itu, ada satu yang sangat mencolok. Dinding kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari, dan di puncaknya terukir logo yang jelas, Hotel Nusantara. Aku menatap gedung itu sejenak, lalu masuk melalui pintu yang berbeda, bukan pintu masuk karyawan. Selamat pagi. Seorang staf di lobi menyapaku dengan sopan. Aku membalasnya dengan sedikit menunduk. Saat naik lift, aku melihat pantulan diriku di cermin. Sosok menantu yang setiap subuh memakai celemek dan mencuci piring sudah tidak ada lagi. Lantai 15. Pintu lift terbuka, dan aku berjalan menyusuri koridor. Aku tiba di depan sebuah pintu besar di ujung koridor. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku membuka pintu itu. Selamat pagi, orang-orang di dalam menyapaku. Aku tersenyum pada mereka. Ya, selamat pagi. Mari kita periksa jadwal hari ini. Seorang staf mendekat sambil membawa tablet. Pagi ini ada pertemuan dengan klien VIP. Dan sore harinya dijadwalkan rapat terkait kerjasama dengan Pertamina. Pertamina, perusahaan ayah mertuaku. Dan daftar pemenang acara keluarga karyawan Pertamina akhir pekan ini sudah keluar. Mohon diperiksa. Aku menerima daftar itu. Saat membacanya, pandanganku berhenti pada satu nama, Hartono, manajer senior, beserta keluarga. Nama ayah mertuaku, baik. Tolong siapkan kamar dengan baik untuk check-in akhir pekan. Baik, Bu. Aku memandang keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta terhampar di hadapanku. Pemandangan dari sini benar-benar berbeda dari yang kulihat melalui jendela dapur setiap subuh. Keluarga suamiku belum tahu bahwa sejak 6 bulan lalu, aku bekerja di sini, dan bahwa aku bukan sekadar staf resepsionis biasa. Ponselku berderang. Ibu mertuaku, Anissa, nanti malam tolong belanja ya. Dewi mau datang akhir pekan, jadi siapkan makanan yang banyak. Baik, Bu. Dan bersihkan rumah sampai bersih. Dewi suka kebersihan, tahu kan? Baik, Bu. Setelah menutup telepon, aku kembali fokus pada pekerjaanku. 6 bulan lalu, aku membuat keputusan besar dan datang ke sini. Bukan sekadar pindah kerja, tapi alasannya belum bisa kuceritakan pada siapapun, terutama pada keluarga suamiku. Sore itu, rapat kerjasama dengan Pertamina dimulai. Melalui kerjasama ini, kami akan memberikan diskon khusus untuk keluarga karyawan dan pimpinan Pertamina, kata seseorang di ruang rapat. Keluarga pemenang acara akhir pekan akan menerima layanan setara VIP, ya. Aku mengangguk pelan. Tapi bagaimana jika ada permintaan yang tidak wajar atau situasi yang tidak menyenangkan? Tanya seorang staf dengan hati-hati. Aku menjawab dengan tegas, kita memberikan layanan terbaik, tetapi hak asasi karyawan juga penting. Jika ada permintaan yang tidak wajar, tolak dengan sopan. Jika ada masalah, segera laporkan pada saya. Baik, Bu. Setelah rapat selesai, aku kembali ke mejaku. Senja mulai turun di luar jendela. Sebentar lagi jam pulang kerja. Aku harus kembali menjadi menantu biasa. Berbelanja,
pulang untuk menyiapkan makan malam, dan mengakhiri hari di bawah tatapan tajam ibu mertuaku. Namun, aku punya firasat akhir pekan ini akan ada sesuatu yang berbeda. Karena keluarga suamiku akan datang ke sini. Malam itu, pintu depan terbuka lebih keras dari biasanya. Istriku, anak-anak, ayo kumpul di ruang tamu. Suara ayah mertuaku menggema di seluruh rumah. Berbeda dari biasanya, suaranya terdengar sangat gembira. Aku yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, melepaskan celemek dan pergi ke ruang tamu. Ibu mertuaku juga mematikan TV dan menatap suaminya dengan penasaran. Ada apa, Pak? Hari ini ada kabar sangat baik dari kantor. Perusahaan kita bekerja sama dengan Hotel Nusantara, dan mereka mengadakan acara menginap gratis untuk keluarga karyawan. Ayah mertuaku menunjukkan sebuah amplop dari perusahaan. Dan kita yang menang. Akhir pekan ini kita menginap gratis 2 hari 1 malam di Hotel Nusantara. Wah, benarkah? Hotel bintang 5 yang pemandangannya ke Bundaran HI itu, wajah ibu mertuaku langsung cerah. Dan kita dapat 2 kamar family suite dengan pemandangan kota. Luar biasa, kan? Suamiku pun melepaskan pandangannya dari ponsel dan menunjukkan minat. Wah, ayah hebat. Menginap di Hotel Nusantara semalam kan bisa lebih dari 10 juta. Makanya, boom dat beda. Tepat saat itu, Dewi menelepon. Ibu mertuaku menerimanya dengan gembira. Dewi, ayahmu baru saja dapat voucher menginap gratis di Hotel Nusantara. Akhir pekan ini, suara Dewi terdengar dari speakerphone. Benarkah? Wah, hebat. Bu, kita ikut ya. Kebetulan akhir pekan ini kami ada waktu. Iya. Ayo pergi bersama. Kamarnya ada 2, jadi cukup. Anakku pasti senang sekali dengan kolam renang hotelnya. Asyik. Aku yang hanya diam mendengarkan, bertanya. Jadi, kapan rencananya berangkat? Sabtu pagi-pagi. Check-in jam 3 sore, jadi kita bisa berangkat lebih awal untuk jalan-jalan di hotel. Ibu mertuaku menambahkan, Anissa, kamu kan kerja di hotel, pasti sudah sering ke tempat seperti ini? Tidak, Bu. Hotel saya kan hotel bisnis kecil, tapi kan sama-sama hotel. Mau ikut kami lihat-lihat? Jantungku berdebar kencang. Aku pikir dia mengajakku ikut. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping oleh ucapan berikutnya dari ibu mertuaku. Tapi kalau dipikir-pikir, kamu tidak boleh meninggalkan rumah. Siapa yang akan memberi makan kucing dan menyiram tanaman? Dan hari Sabtu kan ada petugas PLN yang mau memeriksa meteran, timpal ayah mertuaku. Aku berpikir dalam hati. Lalu bagaimana dengan Rina? Rina pasti senang kalau bisa melihat hotel. Aku bertanya dengan hati-hati. Anak kecil tahu apa? Lagi pula, ada anaknya Dewi juga, nanti jadi berisik dan merepotkan, kata ibu mertuaku dengan tegas. Suamiku, bagus, tidak membelaku. Sayang, kali ini biarkan kami pergi sekeluarga saja, nanti kan ada kesempatan lagi. Rina datang ke sebelahku dan bertanya dengan suara pelan. Ibu, hotel itu apa? Rumah yang indah tempat kita menginap saat liburan. Aku juga mau pergi. Ibu mertuaku pura-pura tidak mendengar suara pelan itu. Dewi, hari Sabtu jam 10 pagi datang ke sini ya, kita berangkat bersama. Di seberang telepon, Dewi menjawab dengan gembira, oke. Aku harus siapkan baju renang anakku. Oh ya, Bu? Apa tidak bisa di-upgrade ke suite room? Entahlah. Coba nanti kita tanyakan di sana. Kalau bilang ayahmu manajer senior Pertamina, mungkin mereka akan memberikan sesuatu. Mendengar itu, aku punya firasat buruk. Hotel Nusantara, tempatku bekerja. Kenyataan bahwa keluarga suamiku akan datang ke sana akhir pekan ini membuat hatiku berat. Anissa, selama kami tidak ada akhir pekan ini, jaga rumah baik-baik ya, bersihkan sampai kinclong. Baik, Bu. Dan untuk makan malam hari Minggu, siapkan yang spesial. Kalau habis makan enak di hotel lalu makanan di rumah tidak enak kan jadi kesal. Baik, Bu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Keluarga suamiku akan datang ke Hotel Nusantara, tanpa tahu aku bekerja di sana. Sambil berbaring menatap langit-langit, aku berpikir, mungkin saja kami tidak akan bertemu. Hotelnya kan besar. Tapi rasa cemas itu tidak mudah hilang. Hotel Nusantara.
Itu bukan sekadar tempatku bekerja. Malam Jumat. Keluarga suamiku sangat bersemangat memikirkan liburan hotel besok. 2 koper besar sudah diletakkan di ruang tamu. Aku sedang di dapur menyiapkan bekal untuk besok pagi. Ibu mertuaku memintaku membuat nasi goreng untuk dimakan di mobil dalam perjalanan. Ibu. Rina datang ke sebelahku dan memegang ujung bajuku. Di tangannya ada boneka kelinci kecil. Kenapa, Rina? Aku juga mau ke hotel. Hatiku terasa seperti diiris-iris. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Saat itu, Rina pergi ke ruang tamu, dan dengan hati-hati memasukkan boneka kelincinya ke dalam koper yang terbuka. Lalu ia mengambil satu setel pakaiannya dari lemari. Sebuah gaun cantik yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Saat ia mencoba memasukkannya dengan hati-hati ke dalam koper, ibu mertuaku masuk. "Apa yang kamu lakukan?" Rina terkejut dan bersembunyi di belakangku. "Anissa, apa ini? Kenapa baju anak ini dimasukkan ke koper?" "Ah, itu." Rina sangat ingin ikut. Wajah ibu mertuaku langsung berubah dingin. "Anissa, kamu tidak tahu kita mau liburan? Bukan mau kerja." "Bu, Rina kan juga sesekali." "Sesekali apa? Kamu harus sadar diri." Ibu mertuaku mengeluarkan baju dan boneka Rina dari koper dan melemparkannya ke lantai. "Kamu itu kan pembantu di rumah ini. Pernahkah kamu lihat pembantu ikut majikannya ke hotel?" Aku membeku mendengar kata-kata itu. Bukan menantu, tapi pembantu yang menghasilkan uang dan mengurus rumah. Ayah mertuaku keluar ke ruang tamu, tapi tidak melerai, justru ia ikut menimpali. "Anissa, sepertinya kamu salah paham. Ini acara untuk keluarga karyawan perusahaan kami, kamu bukan karyawan perusahaan kami, tapi saya kan juga keluarga." "Keluarga? Keluarga yang sebenarnya itu yang sedarah. Kamu itu hanya istri bagus, dan orang yang mengurus rumah ini." Suamiku keluar dari kamar. Aku menatapnya dengan tatapan memohon. "Mas, katakan sesuatu. Setidaknya Rina." "Bu, jangan keterlaluan," akhirnya suamiku berkata. Namun, ucapan berikutnya membuatku semakin putus asa. "Tapi, sayang, kali ini sepertinya orang tuaku benar. Ada keluarga Mbak Dewi juga, jadi jangan sampai jadi rumit." Tepat saat itu, Dewi menelepon. Ibu mertuaku mengangkatnya dan menyalakan speakerphone. "Bu, aku sudah tidak sabar untuk besok." "Oh ya? Apa Anissa juga ikut? Apa maksudmu? Dia harus menjaga rumah." "Ah, syukurlah. Jujur saja, kalau Anissa ikut, aku jadi tidak enak dan canggung. Makanya, orang yang terbiasa melayani staf hotel, kenapa harus pergi sebagai tamu?" Terdengar suara tawa Dewi. "Betul. Dia pasti merasa seperti sedang bekerja di hotel. Mungkin malah ingin bersih-bersih atau merapikan sesuatu." Ibu mertuaku ikut tertawa. "Iya? Anissa lebih cocok di sini. Membersihkan rumah." Rina diam-diam memungut baju dan bonekanya yang tergeletak di lantai. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Aku ingin memeluk Rina, tapi di depan ibu mertuaku, aku tidak bisa melakukannya. "Anissa, besok setelah kami pergi, bersihkan seluruh rumah ya. Kamar mandi juga dibersihkan dengan pembersih jamur." "Baik, Bu. Dan makan malam hari Minggu, siapkan yang benar-benar spesial. Seperti hidangan Regis Tafel." "Baik, Bu." Ibu mertuaku bergumam sambil merapikan koper. Kerja di hotel ecek-ecek saja banyak maunya. Harusnya tahu diri. Malam itu, sambil menidurkan Rina, aku berbisik. "Rina, maafkan ibu. Maafkan ibu. Ibu, sepertinya aku bukan cucu nenek." Kata-kata dari mulut anak berusia 5 tahun itu menusuk jantungku. Bukan begitu, Rina adalah putri ibu yang paling berharga. Lalu kenapa aku tidak boleh ikut? Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya bisa memeluknya erat. Pukul 2 dini hari. Aku tidak bisa tidur dan pergi ke ruang tamu. Aku mengambil brosur Hotel Nusantara yang tergeletak di meja. "Pelayanan dan kualitas terbaik." Tulisan itu menarik perhatianku. Perkataan ibu mertuaku benar. Di rumah ini, aku adalah seorang pembantu. Tapi besok, di Hotel Nusantara, aku meletakkan brosur itu dan kembali ke kamar. Sabtu pagi dimulai lebih awal dari biasanya. "Anissa, nasi gorengnya sudah siap,
air minum juga siapkan. Kopinya masukkan ke termos. Oh, dan kalau ada telepon selama kami pergi, angkat baik-baik ya. Keluarga suamiku sibuk menyiapkan barang bawaan. Sambil memakai sepatu di depan pintu, ibu mertuaku mengucapkan kata-kata terakhir. Anissa, sekali lagi kukatakan, kamu adalah pembantu di rumah ini, jaga rumah ini selayaknya pembantu. Baik, Bu. Pintu tertutup, dan rumah menjadi sunyi. Aku memegang tangan Rina, dan pergi ke jendela. Aku melihat mobil yang ditumpangi keluarga suamiku menjauh. Sabtu pagi pukul 10. 1 jam telah berlalu sejak keluarga suamiku pergi. Aku mengantar Rina ke tempat penitipan anak akhir pekan dan kembali ke rumah. Saat berpisah, Rina memegang tanganku erat dan bertanya, "Ibu, hari ini harus kerja?" "Iya, Ibu kerja sebentar. Nanti malam kita makan enak bersama." Nenek pergi ke hotel, ibu pergi kerja, hanya aku yang sendirian. Kata-kata itu membuat hatiku sakit, tapi aku tersenyum sambil mengelus kepalanya. Kembali ke rumah, aku membuka bagian terdalam lemari di kamar utama. Di sana tergantung pakaian yang biasanya tidak pernah kukeluarkan. Setelan biru dongker, blus sutra, dan sepatu hak tinggi yang mewah. Pakaian lain dari diriku yang disebut pembantu oleh ibu mertuaku. Aku berdiri di depan cermin dan berganti pakaian. Rambutku juga kusanggul rapi, riasanku lebih tebal dan profesional dari biasanya. Penampilanku di cermin benar-benar berbeda. Sosok menantu yang setiap subuh memakai celemek dan mencuci piring sudah tidak ada lagi. Aku mengambil tasku dan keluar dari rumah. Aku berjalan melalui jalan yang berbeda dari biasanya. Melewati stasiun MRT dan menuju jalan raya utama. Sabtu pagi di Jakarta lebih sepi dari hari kerja. Tak lama, sebuah gedung tinggi muncul di hadapanku. Dinding kacanya berkilauan di bawah sinar matahari. Logo di puncak gedung itu terlihat jelas. Hotel Nusantara. Aku masuk melalui pintu samping, bukan pintu utama. "Selamat pagi," staf yang berpapasan denganku menyapa dengan sopan. Aku membalasnya dengan sedikit menunduk. Aku naik lift. Meskipun hari Sabtu, hotel tampak sibuk, akhir pekan memang lebih ramai di hotel. Aku turun di lantai tujuanku, aku berjalan menyusuri koridor dan membuka pintu sebuah kantor. "Ah, Anda sudah datang. Pak Budi," manajerku menyambutku. "Ini daftar check-in penting hari ini." Aku menerima dokumen itu dan membacanya. Pandanganku berhenti pada sebuah nama, Hartono, manajer senior Pertamina, 3 orang. Tambahan, keluarga Dewi, 3 orang. Keluarga suamiku. Mereka dijadwalkan tiba sekitar jam 2 siang. Aku meletakkan dokumen itu. Kita hanya perlu memberikan layanan sesuai prosedur. Jika ada permintaan yang tidak wajar, tolak dengan sopan. "Baik, Bu." Aku memandang keluar jendela. Bundaran HI terlihat jelas, pemandangan kota yang begitu dibanggakan oleh keluarga suamiku. "Oh ya, hari ini ada acara di VIP Lounge, kan?" "Betul, Bu. Mulai jam 4 sore. Saya akan memeriksanya nanti." "Ah, tidak perlu sampai begitu, Bu. Tidak apa-apa. Mumpung saya sudah di sini di akhir pekan, saya harus memeriksanya. Sebenarnya ada alasan lain. Untuk mengurangi kemungkinan bertemu dengan keluarga suamiku, aku harus mengetahui pergerakan mereka. Aku berkeliling hotel, memeriksa situasi staf. Resepsionis, konsierge, restoran, semua berjalan normal. Saat itu, aku mendengar keributan dari arah resepsionis. "Saya sudah pesan, kenapa tidak bisa dapat kamar?" Seorang tamu meninggikan suaranya. Aku mendekat dengan tenang dan mengamati situasi. Staf resepsionis menjelaskan dengan wajah bingung. "Mohon maaf, Pak. Reservasi Bapak tidak dapat kami temukan." Saya bilang saya sudah pesan. Terlihat jelas staf itu kesulitan. Aku memutuskan untuk turun tangan. "Ada masalah apa?" Saat aku mendekat, staf resepsionis itu tampak lega. "Ah, tamu ini mengatakan reservasinya tidak ditemukan." Aku berkata dengan sopan kepada tamu itu, "Biar saya bantu periksa." "Atas nama siapa, Pak?" Setelah beberapa pengecekan, ternyata tanggal reservasinya adalah untuk minggu depan. Aku menjelaskan situasinya dan mengatur agar ia bisa mendapatkan kamar untuk hari ini. "Terima kasih."
Anda menyelesaikannya dengan sangat baik. Setelah tamu itu pergi dengan puas, staf resepsionis berterima kasih padaku. Terima kasih banyak, Bu. Sudah dibantu. Tidak apa-apa. Akhir pekan memang sibuk, kan? Semangat ya. Aku kembali ke kantor. Kulihat jam, sudah pukul 1:30 siang. Sebentar lagi keluarga suamiku akan tiba. Aku menarik napas dalam-dalam. 6 bulan lalu, aku datang ke sini, bukan sekadar pindah kerja, tapi alasan sebenarnya belum ada yang tahu, terutama keluarga suamiku yang memanggilku pembantu. Ponselku berdereng, ibu mertuaku. Anissa, kami sudah sampai di hotel. Kamu sudah di tempat kerja? Iya, Bu. Saya sedang bekerja. Bagus. Setelah pulang kerja, rapikan rumah ya. Jangan berantakan mentang-mentang kami tidak ada. Sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, aku menyalakan monitor. Layar CCTV lobi terlihat. Keluarga suamiku masuk sambil menarik koper. Ibu mertuaku melihat sekeliling dengan takjub, dan ayah mertuaku tampak bangga. Bagus juga terlihat, bersama keluarga Dewi. Momen ketika keluarga pembantu datang sebagai tamu. Pukul 2:30 sore. Aku sedang memeriksa laporan operasional akhir pekan di kantor. Pak Budi mengetuk pintu dan masuk. Hari ini banyak sekali yang check-in, jadi resepsionis sangat sibuk. Staf terlihat sedikit lelah. Akhir pekan selalu begitu. Sebentar lagi saya akan keliling. Aku bangkit dan merapikan pakaianku. Oh, dan ada tamu yang menunggu di ruang rapat. Klien VIP dari luar negeri, katanya ada pertanyaan mengenai check-out besok. Biar saya yang temui langsung. Dalam perjalanan ke ruang rapat, aku melihat seorang staf muda menangis di depan toilet. Dia adalah staf baru di resepsionis. Ada apa? Staf itu terkejut dan mengangkat kepala. Ah, maaf, Bu. Tidak apa-apa. Sepertinya tidak baik-baik saja. Coba ceritakan ada apa? Staf itu ragu-ragu, lalu dengan hati-hati mulai berbicara. Tadi ada tamu yang marah-marah karena saya melayaninya terlalu lama. Di depan semua tamu lain, dia bilang, begini saja tidak bisa. Jadi staf hotel macam apa kamu? Tamu yang mana? Seorang ibu parubaya. Dia marah karena tidak bisa di-upgrade ke suite room. Katanya suaminya manajer senior di perusahaan besar. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan, apa Anda tahu namanya? Sepertinya nama belakangnya Hartono, tapi saya tidak yakin. Aku menenangkan staf itu. Tenang dulu, istirahatlah sebentar. Biar saya yang periksa. Terima kasih, Bu. Aku berjalan cepat ke arah resepsionis. Dari jauh sudah terdengar suara keras. Kami ini bukan tamu biasa. Tahu. Kami diundang khusus dari Pertamina, suara ibu mertuaku. Aku mengamati situasi dari balik pilar. Ibu mertuaku dan Dewi meninggikan suara di depan meja resepsionis, sementara manajer resepsionis tampak kewalahan menjelaskan. Mohon maaf, Bu. Karena akhir pekan, semua suite room sudah penuh dipesan. Kalau begitu batalkan saja pesanan tamu lain. Timpal Dewi. Bu, orang-orang ini tidak fleksibel ya. Perusahaan suami saya saja semua orang tahu. Dasar cuma staf hotel rendahan. Ayah mertuaku, suami Dewi, dan suamiku Bagus berdiri agak jauh dengan wajah malu. Tapi tidak ada yang maju untuk melerai. Tamu-tamu lain mulai berkerumun. Beberapa mengeluarkan ponsel. Aku mengambil keputusan. Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Tapi belum saatnya. Sebelum aku turun tangan langsung, aku harus menyelesaikannya secara sistematis terlebih dahulu. Aku mundur diam-diam dan menelepon Pak Budi. Pak Budi. Sepertinya ada masalah di resepsionis. Iya, Bu. Saya baru saja menerima laporan. Keluarga Pak Hartono dari Pertamina meminta upgrade ke suite room dengan paksa. Tolong sampaikan pada manajer resepsionis. Jelaskan sekali lagi dengan sopan sesuai peraturan. Jika mereka terus memaksa, panggil saya. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, aku kembali mengamati area resepsionis. Manajer resepsionis mencoba menjelaskan lagi, tapi ibu mertuaku tidak mau mendengarkan. Panggil manajer ke sini. Manajer umum atau siapapun, panggil orang yang paling tinggi jabatannya. Saat itu, jantungku mulai berdebar kencang. Sudah kuduga, situasi seperti ini benar-benar terjadi.
Manajer resepsionis tampak bingung dan mengambil radio panggilnya. Sebentar lagi Pak Budi akan dihubungi, dan Pak Budi akan melapor padaku. Aku menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, seperti yang kuduga, Pak Budi menghubungiku. Resepsionis meminta bantuan. Tamu terus mencari penanggung jawab. Baik, saya akan turun. Aku melihat cermin sekali lagi dan merapikan pakaianku. Sekarang benar-benar dimulai, waktu untuk mengungkap rahasia yang kusembunyikan selama 6 bulan. Tidak, selama pernikahanku. Saat turun ke lobi dengan lift, berbagai pikiran melintas di benakku. Masa-masa ketika aku disebut pembantu. Hari-hari ketika aku bangun subuh sendirian untuk mengurus rumah, ucapan Rina yang ingin disayang neneknya. Pintu lift terbuka. Lobi terlihat jelas. Orang-orang berkerumun di depan resepsionis, dan di tengah-tengah mereka ada keluarga suamiku. Aku berjalan dengan tegap. Sekarang bukan sebagai menantu atau pembantu, melainkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas hotel ini. Staf resepsionis melihatku dengan wajah lega. Aku belum melihat langsung ke arah keluarga suamiku, dan bertanya lebih dulu pada manajer resepsionis. Bisa tolong jelaskan apa yang terjadi? Manajer resepsionis mulai menjelaskan dengan hati-hati. Saat itu, ibu mertuaku mengenaliku. Ah, Anissa? Suara ibu mertuaku menggema di lobi. Aku perlahan menoleh dan menatapnya. Lalu dengan tenang berkata, "Iya, Bu. Tapi saat ini, saya harus memahami situasi sebagai staf hotel, bukan sebagai menantu." Ibu mertuaku menatapku dengan mulut ternganga. Begitu juga Dewi. "Kak, kamu kenapa di sini? Katanya kamu kerja di hotel lain. Di mana saya bekerja akan saya jelaskan nanti. Sekarang, saya ingin mendengar apa masalahnya." Manajer resepsionis menjelaskan dengan hati-hati, tamu-tamu ini meminta upgrade gratis ke suite room, tapi hari ini penuh, dan selisih harga antara family room yang mereka pesan dengan suite room cukup besar, jadi tidak memungkinkan. Tapi mereka terus. Ibu mertuaku tiba-tiba meninggikan suaranya. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu sedang main sandiwara? Ini bukan sandiwara, Bu. Ibu? Berani-beraninya kamu memanggilku ibu di sini?" Ibu mertuaku melihat sekeliling dan berkata dengan suara keras. "Wanita ini menantuku. Dia hanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti pembantu. Apa yang dia lakukan di sini?" Semakin banyak tamu yang berkerumun. Orang-orang yang memegang ponsel juga bertambah. Kakak iparku menimpali dengan sinis. "Anissa, kamu sudah gila? Apa kamu jadi staf paruh waktu di hotel? Makanya kamu berakting seperti ini?" Ayah mertuaku juga berkata dengan wajah bingung. "Anissa, apa yang terjadi? Coba jelaskan." Suamiku, Bagus, menatapku dengan marah. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu di sini? Dan kenapa pakaianmu seperti ini?" Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku menoleh ke arah staf resepsionis. Aku juga melihat staf baru yang tadi menangis. Dia menatapku dengan cemas. Aku mengambil keputusan. Pertama-tama, saya minta maaf kepada para staf. Aku menundukkan kepala ke arah staf resepsionis. Kalian mengalami ketidaknyamanan karena keluarga saya benar-benar minta maaf. Lalu aku mengangkat kepala lagi dan berkata kepada keluarga suamiku, "Mulai sekarang, saya akan berbicara sebagai staf hotel ini. Perilaku Anda barusan jelas merupakan penghinaan terhadap staf dan gangguan terhadap operasional hotel." Ibu mertuaku mendengus. "Apa? Staf? Staf macam apa kamu ini? Dasar pembantu. Saya adalah staf resmi hotel ini." Dan, saat aku hendak melanjutkan, Pak Budi datang. "Ada apa ini?" Pak Budi melihat sekeliling untuk memahami situasi. Ibu mertuaku melihat Pak Budi dan berteriak, "Anda penanggung jawab di sini? Usir wanita ini sekarang juga. Menantuku ini pura-pura jadi staf di sini." Pak Budi menatapku dan bertanya dengan hati-hati, "Mereka ini, keluarga suami saya." Ah! Ekspresi Pak Budi menjadi rumit. Ibu mertuaku berteriak lebih keras, "Lihat. Sudah jelas kan? Wanita ini pembantu yang memasak dan bersih-bersih di rumah kami. Beraninya dia berlagak jadi staf di sini." Saat itu, Dewi menunjukkan ponselnya. "Anissa, sadarlah. Aku akan telepon ibumu sekarang. Ibumu yang hanya punya toko kecil itu pasti akan kaget kalau tahu anaknya berbuat seperti ini."
Aku memotong ucapan Dewi. Silakan telepon. Mungkin saja ibu saya bisa datang. Apa? Kenapa ibumu harus datang ke sini? Tepat saat itu, suara lain terdengar. Saya sudah di sini. Semua orang menoleh. Ibuku. Ibu Liana Suryo. Direktur utama. Berdiri di lobi. Ibu Besan? Kenapa di sini? Ibu mertuaku tampak terkejut. Ibuku berjalan mendekat dengan tenang dan berkata, Pak Budi, sepertinya kita perlu membereskan situasi ini. Mari kita bawa mereka ke ruang rapat VIP. Baik. Bu Direktur. Direktur? Keluarga suamiku membeku. Pak Budi mempersilakan dengan sopan. Silakan lewat sini. Ibu mertuaku bertanya dengan wajah tidak percaya. Direktur? Ibu Besan direktur di sini? Ibuku menjawab dengan tenang. Ya. Saya Liana Suryo, Direktur Utama Grup Hotel Nusantara. Ayah mertuaku hampir jatuh lemas. Kalau begitu Anissa. Pak Budi yang menjawab. Beliau adalah Ibu Anissa Wijaya, manajer umum kami. Beliau yang bertanggung jawab atas Hotel Nusantara Cabang Jakarta, manajer umum. Kata itu menggema di lobi, dan semua staf resepsionis serentak memberi hormat. Selamat sore, Bu Manajer Umum. Ibu mertuaku hampir pingsan di tempat. Dewi menopangnya. Ibu, suamiku. Bagus, menatapku dengan wajah kosong. Sayang, manajer umum. Ibu mertua direktur utama, aku menatap mereka satu persatu. Ya, sejak 6 bulan lalu, saya adalah manajer umum di sini, dan ibu saya adalah direktur utama hotel ini. Ibu mertuaku bertanya dengan suara gemetar, Tapi kenapa? Kenapa tidak bilang? Ibu memanggil saya apa? Ibu bilang saya pembantu, kan? Suaraku tenang tapi tegas. Saya pikir tidak perlu menceritakan hal ini pada orang yang memanggil saya pembantu. Lobi seketika menjadi sunyi. Tamu-tamu yang menonton tampak terkejut, dan masih ada orang yang terus merekam dengan ponsel. Aku berkata lagi. Sekarang, mari kita ke ruang rapat VIP. Jika Anda terus membuat keributan di sini, kami terpaksa mengambil tindakan sesuai peraturan hotel. Keluarga suamiku mengikuti Pak Budi dengan wajah kosong. Sambil berjalan, ibu mertuaku terus bergumam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dalam perjalanan ke ruang rapat VIP, keluarga suamiku masih tampak syok. Terutama ibu mertuaku yang terus menggelengkan kepala dan bergumam tak percaya. Di dalam lift, suasana hening dan tegang. Dewi berbisik pada suaminya, Mas, ini beneran? Anissa manajer umum? Suaminya juga tampak bingung. Kami tiba di ruang rapat VIP. Ruangan yang luas dan mewah. Setelah kami duduk, Pak Budi memerintahkan staf untuk menyiapkan minuman. Ibuku yang pertama kali membuka suara. Saya sudah mendengar semua yang terjadi di lobi tadi. Ibu mertuaku buru-buru membela diri. Bukan begitu, Bu Besan. Ini salah paham. Kami tidak tahu itu Anissa. Tidak tahu? Suara ibuku menjadi dingin. Bukankah tadi di lobi Anda menyebutnya pembantu di rumah kami? Itu kan. Dan saya juga mendengar semua yang Anda katakan pada staf resepsionis. Keluarga manajer senior Pertamina kok tidak bisa dapat suite room, begitu kan? Ayah mertuaku berkata dengan canggung. Bukan saya yang bilang begitu. Tapi Anda juga tidak melarangnya. Akhirnya aku angkat bicara. Ayah, Ibu, dan Mbak Dewi. Saat ini, saya berbicara bukan sebagai menantu, melainkan sebagai manajer umum Hotel Nusantara. Ibu mertuaku menatapku. Dia tampak bingung dengan penampilanku yang sangat berbeda dari biasanya. Pertama, tindakan Anda di lobi tadi jelas merupakan gangguan terhadap operasional hotel dan penghinaan terhadap staf. Terutama karena Anda telah membuat staf baru kami menangis. Bukan aku yang melakukannya. Ibu mertuaku cepat-cepat menyangkal. Saya sudah memeriksa CCTV. Ibu yang mengatakan, begini saja tidak bisa, jadi staf hotel macam apa kamu? Kedua, permintaan untuk membatalkan reservasi tamu lain adalah permintaan tidak wajar yang melanggar hak pelanggan lain. Dewi menyela, itu kan cuma bertanya. Bukan bertanya, tapi menuntut. Semua tamu di sekitar mendengarnya. Aku menatap Pak Budi. Pak Budi mengeluarkan tabletnya. Situasi barusan sudah mulai menyebar di media sosial.
dengan judul Keluarga Manajer Bumean Arogan di Hotel. Wajah ayah mertuaku memucat. Apa? Media sosial? Iya, Pak. Videonya juga sudah banyak diunggah. Suamiku, Bagus, buru-buru mengeluarkan ponselnya. Setelah mencari, wajahnya semakin tegang. Ayah, benar-benar sudah naik. Bahkan masuk trending topik. Ayah mertuaku merebut ponselnya. Gawat, nama perusahaan juga disebut. Ibuku berkata dengan tenang, saya bisa langsung menghubungi Direktur Utama Pertamina. Kami sudah lama saling kenal. Ibu mertuaku terkejut, Bu Besan kenal Direktur Utama Pertamina? Hotel Nusantara bekerja sama dengan banyak perusahaan besar. Tentu saja kami juga berinteraksi dengan para pimpinannya. Ibuku menatapku. Anissa, kamu yang putuskan. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Semua mata tertuju padaku. Aku menatap keluarga suamiku satu persatu. Pertama, kalian harus meminta maaf secara resmi kepada staf resepsionis. Ibu mertuaku naik pitam. Apa? Kenapa aku harus minta maaf pada staf? Ibu. Aku menatap lurus ke arah ibu mertuaku. Selama 7 tahun, ibu memperlakukan saya seperti pembantu. Ibu menganggap wajar saya yang bangun setiap subuh untuk memasak dan membersihkan. Itu kan, putri saya, Rina, tidak pernah diperlakukan sebagai cucu, hanya karena dia bukan laki-laki. Ibu mertuaku terdiam. Lalu sekarang, karena saya seorang manajer umum, apakah sikap ibu akan berubah? Anissa, kami kan tidak tahu, bela Dewi. Kalau tidak tahu, apa boleh memperlakukan orang seperti pembantu? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku menatap suamiku. Mas Bagus. Bagus menatapku kaget. Ini pertama kalinya aku memanggilnya dengan sebutan itu. Selama 7 tahun, modal usahamu semua dari gajiku. Warung ayam geprek, toko online, sampai investasi saham. Sayang, tapi pernahkah sekali saja kamu membelaku? Hari ini di lobi pun kamu marah padaku dan bertanya, kenapa kamu di sini? Bagus menunduk. Aku kembali menatap ibu mertuaku. Apakah ibu akan meminta maaf pada staf resepsionis atau tidak? Anissa, jangan keterlaluan, kata ayah mertuaku, mencoba menjaga gengsi. Ayah, apa ayah tahu bagaimana citra Pertamina di media sosial saat ini? Ayah mertuaku terdiam. Ibuku menambahkan, jika kalian meminta maaf, kita bisa selesaikan di sini. Tapi jika menolak, kami juga terpaksa akan merespon secara resmi. Respons resmi? Pihak hotel akan melayangkan protes resmi, dan jika perlu, kami akan mempertimbangkan langkah hukum. Pelanggaran hak asasi karyawan adalah masalah yang kami tangani dengan sangat serius. Ibu mertuaku menatap ayah mertuaku. Ayah mertuaku menatap Dewi. Akhirnya, ayah mertuaku menghela napas dan berkata, baiklah. Kami akan minta maaf. Jangan hanya di mulut. Harus tulus, kataku dengan tegas. Staf itu juga anak seseorang, punya keluarga. Ibu mertuaku menatapku dengan ekspresi rumit. Saat itu, ponselku berdering. Dari tempat penitipan anak. Halo? Oh, iya. Saya akan segera ke sana. Aku berdiri setelah menutup telepon. Saya harus menjemput Rina. Anissa, pembicaraan kita? Tanya ibu mertuaku cemas. Silakan pergi ke resepsionis dan minta maaf. Pak Budi akan mengantar. Aku berjalan menuju pintu, lalu berhenti. Aku berbalik dan berkata, oh, satu lagi. Apa? Besok saat check-out, biaya menginap harus dibayar dengan tarif normal. Anda memang pemenang acara gratis, tapi karena pelanggaran peraturan hotel, hadiah itu dibatalkan. Apa katamu? Ibu mertuaku berdiri. Tidak ada alasan bagi seorang pembantu untuk memberikan penginapan gratis kepada tamu yang membuat onar, kan? Setelah mengatakan itu, aku keluar dari ruang rapat. Aku mendengar suara ibu mertuaku dari belakang. Tapi aku tidak menoleh. Aku keluar dari ruang rapat bersama ibuku. Ayo kita jemput Rina bersama. Sudah lama tidak melihat cucuku. Suara hangat ibuku membuatku lega. Ketika kami tiba di tempat penitipan anak, Rina sedang sendirian menggambar. Melihatku, wajahnya langsung cerah. Ibu, Rina, sayang, asyik bermainnya? Rina mengangguk, lalu melihat ibuku di sebelahnya.
Nenek, cucuku sayang. Nenek kangen. Ibuku memeluk Rina. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Rina bertanya, Ibu, kita mau ke hotel tempat nenek tadi? Iya, itu juga tempat kerja ibu. Ibu kerja di sana? Iya, ibu punya pekerjaan penting di sana. Ketika kami tiba di hotel, Pak Budi sudah menyambut kami. Ah, Rina sudah datang. Mau paman kasih kue? Main di sini sebentar ya? Pak Budi membawa Rina ke kantor. Aku dan ibuku menuju resepsionis. Ternyata keluarga suamiku masih berkumpul di salah satu sudut lobi. Staf resepsionis bekerja dengan wajah cemas. Mereka belum minta maaf? Tanyaku pada Pak Budi. Belum, Bu. Malah semakin membuat keributan. Aku menghela napas. Aku berjalan lagi ke arah mereka. Begitu melihatku, ibu mertuaku berteriak, Anissa, apa-apaan ini? Apa salah kami sebesar itu? Sudah saya katakan untuk meminta maaf. Kenapa aku harus menunduk pada staf? Siapa aku ini? Dewi ikut menimpali? Anissa, kamu benar-benar sudah gila ya? Sengaja menyembunyikan ini untuk balas dendam kan? Untuk mempermalukan kami? Balas dendam? Aku menatap Dewi. Mbak ingat apa yang Mbak katakan padaku? Kalau Anissa ikut jadi tidak enak, dia pasti ingin bersih-bersih di hotel. Ingat, itu kan cuma. Bukan cuma. Itu tulus, kan? Suamiku ikut campur. Sayang, ini keterlaluan. Kita kan keluarga. Keluarga? Aku menatap suamiku. Apa Mas Bagus pernah memperlakukanku sebagai keluarga? Selama 7 tahun, usahamu gagal terus dengan uang dari gajiku, apa pernah sekali saja minta maaf? Itu kan. Hari ini pun di lobi kamu marah padaku dan bertanya, kenapa kamu di sini? Apa kamu akan begitu kalau tahu aku, manajer umum hotel ini? Suamiku terdiam. Saat itu, ponsel ayah mertuaku berdering. Halo? Ah, Pak Direktur. Wajah ayah mertuaku semakin pucat. Iya? Sekarang di media sosial. Iya. Mohon maaf. Setelah menutup telepon, ayah mertuaku terduduk lemas di kursi. Kantor geger. Citra Pertamina. Ibuku berkata dengan tenang, ini baru permulaan. Jika kalian terus menolak meminta maaf, kami terpaksa akan mengeluarkan pernyataan resmi. Pernyataan resmi? Menyatakan protes keras atas pelanggaran hak asasi karyawan oleh keluarga karyawan Pertamina dan akan mempertimbangkan langkah hukum. Begitu isinya, ibu mertuaku berteriak kaget, lalu bagaimana nasib suamiku? Itu akan menjadi keputusan Pertamina. Aku menambahkan, Ibu, masih ada kesempatan. Minta maaflah dengan tulus. Tulus? Apa salahku? Ibu mertuaku tetap bersikeras. Memperlakukanku seperti pembantu selama 7 tahun, tidak menganggap putriku sebagai cucu, dan bersikap arogan pada staf hari ini. Apa tidak ada yang salah? Itu kan wajar. Kamu itu menantu yang menikah masuk ke keluarga kami. Tidak, aku berkata dengan tegas. Saya bukan lagi menantu di rumah itu. Apa? Semua menatapku. Saya akan bercerai. Itu adalah sebuah bom. Suamiku berdiri. Sayang, apa maksudmu? Seperti yang kamu dengar. Saya tidak mau lagi hidup sebagai istri Mas Bagus, sebagai pembantu di rumah itu. Ibu mertuaku limbung. Kak, kamu berani. Bukan berani, tapi pilihan yang wajar. Saat itu, seorang staf lain mendekat. Maaf. Tamu-tamu terus protes. Katanya lobi terlalu berisik. Aku melihat sekeliling. Benar, banyak sekali orang yang memperhatikan kami. Masih banyak yang memegang ponsel. Ibuku mengambil keputusan. Tidak ada pilihan lain? Pak Budi? Panggil tim keamanan. Baik, Bu Direktur. Ayah mertuaku berdiri kaget. Tim keamanan? Kami akan mengeluarkan Anda karena mengganggu operasional dan melanggar hak asasi karyawan. Dan untuk selanjutnya, Anda dilarang masuk ke hotel kami. Tidak bisa. Teriak ibu mertuaku, tapi petugas keamanan sudah mendekat. Silakan. Suara petugas keamanan sopan tapi tegas. Keluarga suamiku akhirnya harus mengambil barang-barang mereka dan pergi. Semua mata di lobi tertuju pada mereka. Sambil keluar, ibu mertuaku terus berteriak, Anissa, kamu pasti akan menyesal. Pasti? Tapi aku tidak menjawab.
Setelah mereka pergi, ibuku menepuk pundakku. Bagus. Sekarang, mulailah hidup baru. Iya, Bu. Aku menatap para staf resepsionis. Mereka menatapku dengan lega. Semuanya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Maaf atas ketidaknyamanannya. Para staf menunduk hormat. Tidak apa-apa, Bu Manajer Umum. Terima kasih sudah melindungi kami. Kata-kata itu membuat hatiku terharu. Sekarang, benar-benar sebuah awal yang baru. Setelah keluarga suamiku diusir paksa, aku pergi ke lounge hotel. Suamiku, bagus, mengikutiku. Wajahnya memerah karena marah. Sayang, kita perlu bicara. Cerai? Kamu serius? Duduklah. Kataku dengan tenang. Kami duduk di sudut yang sepi. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Bahwa ibu mertua adalah direktur utama hotel dan kamu manajer umum? Kenapa kamu menyembunyikan itu dari suamimu sendiri? Suara suamiku penuh dengan rasa pengkhianatan. Aku menatapnya lurus. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku benar-benar mencintaimu. Lalu kenapa? Ibu selalu bilang, kalau uang dibicarakan lebih dulu, maka pembicaraan tentang manusianya tidak akan terlihat. Harta itu untuk digunakan saat perlu, bukan untuk menguji orang. Suamiku menggigit bibir. Jadi awalnya aku benar-benar menyembunyikannya dengan niat tulus. Aku berharap kamu mencintaiku apa adanya. Aku ingin kamu melihatku sebagai Anissa, bukan sebagai anak orang kaya. Tapi setelah menikah, semuanya berbeda. Keluargamu hanya melihatku sebagai pembantu yang menghasilkan uang. Dan kamu, aku berhenti sejenak. Kamu tidak pernah sekalipun membelaku. Itu kan karena mereka orang tuaku. Karena mereka orang tua, jadi tidak apa-apa? Memanggilku pembantu pun tidak apa-apa? Tidak menganggap putrimu sebagai cucu juga tidak apa-apa? Suamiku menunduk. Selama 7 tahun, biaya usahamu semua dari gajiku. 30 juta untuk warung ayam geprek, 50 juta untuk toko online, dan berapa yang hangus karena investasi saham, semua itu akan kuganti. Bagaimana caranya? Dengan gajiku lagi? Suamiku terdiam. Awalnya aku kehilangan waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi kemudian, aku sengaja tidak memberitahukannya. Kenapa? Karena setelah 7 tahun pun, kamu dan keluargamu tidak berubah. Orang yang tidak bisa menghargai menantu yang tidak punya uang, apa mereka akan tiba-tiba baik jika tahu aku anak orang kaya? Kalaupun mereka baik, apa itu tulus? Aku tersenyum pahit. Perkataan ibu benar. Dengan menyembunyikan uang, aku bisa melihat sifat asli orang. Tapi cerai itu, Mas Bagus. Saat aku memanggilnya begitu, suamiku tersentak. Ingat apa kata pertamamu di lobi tadi? Kenapa kamu di sini? Apa kamu akan bertanya begitu jika tahu aku manajer umum? Kamu bukan mencintaiku, tapi mencintai uang yang aku hasilkan dan kenyamanan yang aku berikan. Tiba-tiba suamiku meninggikan suaranya, ya. Aku juga ditipu. Aku juga korban. Ditipu bagaimana? Karena kamu menyembunyikan bahwa kamu anak orang kaya. Kalau aku tahu, aku tidak akan hidup seperti ini. Aku akan membuka usaha yang lebih besar. Aku tertawa hampa. Ujung-ujungnya uang lagi. Apa? Maksudmu? Kalau aku anak orang kaya, ceritanya akan berbeda? Lalu bagaimana dengan diriku? Aku yang mendukungmu selama 7 tahun ini apa artinya? Suamiku terdiam. Saat itu, ponselku berdering. Dari kantor pengacara. Halo? Ya, bisa sekarang. Aku berdiri setelah menutup telepon. Pengacaraku sudah datang. Surat cerai sudah siap. Sayang. Tolonglah. Rina akan ikut denganku. Kamu serahkan hak asuh. Dan untuk biaya anak. Mengingat uang yang sudah kuhabiskan untukmu selama ini, sepertinya aku tidak perlu menerimanya. Kamu keterlaluan. Kalian yang keterlaluan. Selama 7 tahun, aku keluar dari lounge. Di koridor, aku bertemu ibuku. Ibuku bertanya dengan cemas, kamu tidak apa-apa? Iya, Bu. Sepertinya sekarang aku akan baik-baik saja. Mau bertemu pengacara? Iya, biar Rina sama ibu. Pelan-pelan saja. Ibuku memegang tanganku. Anissa, ibu minta maaf. Kenapa ibu yang minta maaf?
Harusnya ibu melarangmu lebih awal. Ibu membiarkanmu hidup terlalu sulit. Tidak, Bu. Berkat ini, aku jadi tahu pasti. Perbedaan antara orang yang hidup sebagai manusia meskipun tidak punya uang, dan orang yang hanya melihat uang. Dalam perjalanan ke kantor pengacara, sebuah pesan masuk. Dari ibu mertuaku, kamu pasti akan menyesal. Tanpa bagus, wanita sepertimu mau hidup bagaimana? Aku membalas. Saya akan hidup dengan baik sebagai manajer umum Hotel Nusantara, lalu aku memblokir nomornya. Ayah mertuaku, Dewi, dan suamiku, semua kublokir satu persatu. Aku tiba di kantor pengacara. Ibu Anissa, Anda sudah datang. Dokumennya sudah siap. Terima kasih. Pihak sana mungkin akan menuntut pembagian harta gonogini. Harta saya sebagian besar adalah harta sebelum menikah, dan setelah menikah, justru saya yang lebih banyak memberi pada mereka. Buktinya semua ada. Kalau begitu, Anda justru bisa menuntut kembali. Tidak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikannya dengan bersih. Sambil menandatangani surat cerai, aku berpikir. 7 tahun pernikahan. Waktu-waktu ketika aku bangun setiap subuh untuk memasak, membersihkan, dan diremehkan. Tapi sekarang, semua itu berakhir. Setelah selesai, matahari sudah terbenam. Ketika aku kembali ke hotel, Pak Budi sedang bersama Rina. Rina berlari ke arahku. Ibu, nenek belikan es krim. Oh ya? Enak? Iya. Ibu, apa kita tidak akan tinggal dengan ayah lagi? Anak-anak memang cepat tanggap. Rina. Mau tinggal berdua dengan ibu? Mau. Kalau nenek dari ayah, kita tidak akan bertemu nenek itu lagi. Syukurlah. Kata syukurlah dari mulut anak berusia 5 tahun membuat hatiku sakit. Saat itu, Pak Budi mendekat. Bu Manajer Umum, berita tentang keluarga tadi semakin menyebar di media sosial. Bagaimana? Keluarga manajer Boom and Arogan, menantu ternyata manajer umum hotel. Judulnya seperti itu. Jadi trending topik nomor 1, aku menghela napas, ayah mertuaku akan kesulitan di kantornya. Pertamina sudah mengeluarkan pernyataan maaf resmi. Katanya itu tindakan pribadi oknum karyawan. Tindakan pribadi. Perusahaan dengan cepat cuci tangan. Malam itu, setelah menidurkan Rina, aku minum teh bersama ibuku, sekarang awal yang baru. Iya, Bu. Ibu merasa bersalah sekaligus lega. Rasanya kamu akhirnya menemukan tempatmu. Bu. Apa hotel akan dirugikan karena aku? Apa maksudmu? Citra hotel kita justru membaik karena dianggap melindungi karyawan. Ibuku mengelus kepalaku. Sekarang, hiduplah sebagai Anissa, bukan sebagai pembantu. Iya, Bu. Aku melihat keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta berkilauan, waktunya bagiku untuk menemukan cahayaku sendiri. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setelah memastikan Rina tertidur lelap, aku naik ke atap hotel. Gemerlap lampu Jakarta terhampar di bawah kakiku, angin dingin menerpa wajahku. 7 tahun, waktu itu melintas seperti film. Ketika menikah di usia 25, aku sangat bahagia. Aku mencintai suamiku, dan senang akan punya keluarga baru. Hari pertama berkunjung ke rumah mertua, aku gugup tapi juga bersemangat. Aku pasti bisa. Aku akan jadi menantu yang disayang. Begitu percayaku, tapi kenyataannya berbeda. Lebaran pertama, aku menangis sendirian sambil menggoreng opor. Ibu mertuaku menonton TV, dan Dewi pergi jalan-jalan. Kegagalan bisnis pertama bagus. Ketika warung ayam gepreknya bangkrut, aku membongkar tabunganku sambil berpikir, bantu kali ini saja, kegagalan kedua, ketiga, aku tetap percaya. Suatu saat pasti berhasil. Lalu aku akan diakui. Ketika Rina lahir, kata pertama ibu mertuaku, andai saja laki-laki, seharusnya saat itu aku sadar. Bahwa di rumah itu, aku dan putriku akan selamanya menjadi orang asing. Ponselku berdering. Ibuku? Belum tidur? Ibu juga belum tidur. Ibu tidak bisa tidur memikirkanmu. Jangan sendirian, turunlah. Aku turun ke kantor ibuku. Ibuku menyodorkan teh hangat. Menyesal? Tidak. Justru kenapa baru sekarang aku memutuskan? Karena kamu cinta. Satu kata dari ibuku membuatku menangis.
Awalnya aku benar-benar mencintai Bagus. Aku percaya keluarganya akan jadi keluargaku juga. Tapi mereka tidak menerimamu sebagai keluarga. Iya. Aku hanya dibutuhkan. Menghasilkan uang, mengurus rumah, dan mendukung anak laki-lakinya. Ibuku memegang tanganku. Anissa, sekarang kamu sadar betapa berharganya dirimu. Bu, kamu adalah manajer umum Hotel Nusantara. Pemimpin ratusan karyawan. Dan yang terpenting, ibuku tersenyum. Kamu adalah ibu yang hebat bagi Rina. Kata-kata itu membuatku lega. Benar. Aku bukan pembantu. Aku adalah penanggung jawab sebuah perusahaan dan ibu dari seorang anak. Bu, kenapa aku begitu sabar ya? Karena kamu percaya itu cinta. Kamu pikir dengan berkorban, suatu saat akan diakui. Iya, tapi Anissa, cinta sejati tidak menuntut pengorbanan, tapi saling menghargai. Perkataan ibuku benar. Keluarga sejati seharusnya merasa bersalah melihatku bangun subuh sendirian mengurus semuanya. Suami sejati seharusnya merasa bersalah dan berubah ketika istrinya menderita karena kegagalan usahanya. Bu, apa aku bisa? Sendirian. Kamu tidak sendiri. Ada ibu, ada Rina, dan ibuku menunjuk keluar jendela, lobi hotel terlihat. Para karyawan itu juga mendukungmu. Seperti kamu melindungi mereka hari ini. Benar. Aku tidak sendiri. Anissa, boleh ibu tanya satu hal? Iya, Bu. Apa kamu benar-benar tidak punya perasaan lagi pada Bagus? Aku berpikir sejenak. Perkataan suamiku di lounge tadi. Kalau tahu kamu anak orang kaya, aku akan bersikap berbeda. Satu kalimat itu menjelaskan semuanya. Iya, tidak ada. Hari ini aku tahu pasti. Orang itu tidak mencintaiku. Bagus, kalau begitu. Kami lama terdiam sambil minum teh. Bu, bagaimana aku harus menjelaskannya pada Rina? Katakan apa adanya. Ibu dan ayah sekarang tinggal terpisah, tapi rasa sayang pada Rina tidak akan berubah. Bagaimana kalau dia kangen ayahnya? Bisa saja. Tapi Rina pasti sudah tahu bahwa di rumah itu, dia tidak diterima dengan baik. Aku teringat perkataan Rina tadi. Syukurlah. Anak 5 tahun pun bisa merasakannya. Bu, aku sudah memutuskan satu hal. Apa? Aku tidak akan membesarkan Rina seperti diriku. Aku akan membesarkannya menjadi anak yang punya harga diri tinggi, yang percaya diri dan tidak perlu melihat tatapan orang lain. Benar, itu yang harus kamu lakukan. Pukul 4 dini hari. Biasanya ini waktu aku bangun di rumah mertua dan menuju dapur. Tapi subuh seperti itu tidak akan ada lagi. Aku keluar dari kantor bersama ibuku. Di koridor, seorang staf malam menyapa. Selamat pagi, Bu Manajer Umum. Iya. Selamat bekerja, Manajer Umum. Panggilan itu akhirnya terasa menjadi milikku. Bukan lagi menantu siapapun, istri siapapun, atau pembantu siapapun. Anissa Wijaya. Manajer Umum Hotel Nusantara, Anissa Wijaya, itulah diriku. Keesokan paginya, aku tidak perlu lagi bangun pukul 4:30. Tapi kebiasaan membuatku tetap terjaga. Rina tidur nyenyak di sampingku. Melihat wajahnya yang damai, hatiku menjadi kuat. Sekarang benar-benar awal yang baru. Saat aku diam-diam membuat kopi, ponselku berdering. Pak Budi, Bu Manajer Umum, maaf menghubungi pagi-pagi. Ada hal mendesak, ada apa? Video kemarin terus menyebar. Dan permintaan wawancara dari media membanjir. Aku menghela napas. Dan ada kabar bahwa ayah mertua ibu, Pak Hartono dari Pertamina, tadi subuh diberhentikan dari jabatannya. Ayah mertuaku akhirnya. Baik, saya akan segera ke sana. Aku menitipkan Rina pada ibuku dan berangkat ke hotel. Di pintu masuk hotel, benar, beberapa wartawan sudah menunggu. Ibu Anissa, mohon komentarnya. Bagaimana pendapat Anda tentang kontroversi arogansi dalam keluarga ini? Aku berhenti sejenak, lalu berbalik menghadap mereka. Saya hanya akan mengatakan satu hal. Para wartawan menyodorkan mikrofon. Sebagai manajer umum Hotel Nusantara, saya akan terus melakukan yang terbaik untuk melindungi hak asasi dan martabat karyawan. Itulah tugas saya. Bagaimana dengan hubungan keluarga? Masalah pribadi akan saya selesaikan secara pribadi. Permisi, aku masuk ke hotel.
Melewati lobi, staf resepsionis menunduk hormat padaku. Mata mereka penuh dengan rasa hormat dan terima kasih. Ketika tiba di kantor, ibuku sudah menunggu. Biar ibu yang tangani media, kamu fokus pada operasional hotel. Terima kasih, Bu. Dan Anissa, ibu punya satu usul. Apa itu? Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat kebijakan perlindungan karyawan, buat semacam piagam hak asasi karyawan. Aku mengangguk. Ide bagus. Kita tegaskan dalam aturan bahwa tidak ada pelanggan, bahkan pelanggan VIP sekalipun, yang boleh memperlakukan staf kita sembarangan. Benar. Dan umumkan atas namamu? Atas nama manajer umum Anissa Wijaya. Sore itu, aku mengumpulkan semua karyawan. Aku berdiri di depan mereka di aula besar. Saudara-saudari sekalian, kalian semua pasti tahu apa yang terjadi kemarin. Para karyawan mendengarkan dengan tenang. Meskipun memalukan, mereka adalah keluarga saya. Atau lebih tepatnya, mantan keluarga saya. Ada sedikit riuh, tapi segera hening kembali. Selama 7 tahun, saya diperlakukan seperti pembantu oleh mereka. Tapi di sini berbeda. Di sini, saya adalah rekan kerja kalian. Beberapa karyawan tampak berkaca-kaca. Mulai hari ini, hotel kita akan menerapkan piagam hak asasi karyawan. Tidak ada seorang pun, bahkan pelanggan VIP, yang boleh menghina atau merendahkan martabat kita. Tepuk tangan membahana. Kita menyediakan layanan, tapi martabat kita harus dijaga. Saya akan melindungi kalian, jadi kalian juga harus saling melindungi. Seluruh karyawan berdiri dan bertepuk tangan. Terima kasih, Bu Manajer Umum. Anda menunjukkan apa itu kepemimpinan sejati. Saat itu, aku benar-benar merasa telah menemukan tempatku. Setelah rapat selesai, dan aku kembali ke kantor, ada sebuah amplop di mejaku. Surat cerai. Bagus sudah menandatanganinya. Ada juga catatan singkat. Maaf, selama ini aku benar-benar minta maaf. Baru sekarang minta maaf. Terlambat, aku juga menandatanganinya. Selesai dengan bersih. Saat itu, Rina menelepon. Ibu, nenek dan aku sedang makan kue. Oh ya? Enak? Iya. Ibu, apa kita akan tinggal di sini terus? Iya. Kita cari rumah baru ya. Kamar Rina juga kita hias yang cantik. Benarkah? Hore, suara ceria anakku membuatku tersenyum. Aku melihat keluar jendela. Papan nama Hotel Nusantara berkilauan di bawah sinar matahari. Tempat kerjaku. Tempatku. Aku tidak perlu lagi bersembunyi. Ponselku berdering lagi. Nomor tidak dikenal. Halo, selamat siang. Kami dari Metro TV. Ingin wawancara dengan Ibu Anissa Wijaya. Maaf, saya tidak bersedia diwawancara. Tapi mohon satu komentar saja. Tolong sampaikan satu hal saja. Iya, bahwa semua pekerja berhak untuk dihormati. Itulah yang ingin saya sampaikan. Aku menutup telepon. Dan aku bertekad. Mulai sekarang, aku akan melihat ke depan. Masa lalu adalah masa lalu, sekarang saatnya membangun masa depan. Kehidupan baru sebagai Anissa Wijaya. Seminggu kemudian, Senin pagi, aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi di lobi, ada orang yang kukenal. Ayah mertuaku. Atau sekarang, mantan ayah mertuaku. Dalam seminggu, dia benar-benar berubah. Jasnya kusut, wajahnya pucat. Anissa, ada apa? Tanyaku dingin. Staf di sekitar tampak tegang. Sebentar. Bicara sebentar saja. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Saat aku hendak melewatinya, dia memegang lenganku. Tolong? Aku dipecat dari kantor. Katanya aku tidak akan dapat pesangon. Petugas keamanan mendekat, tapi aku memberi isyarat untuk menahan mereka. Saya beri waktu 5 menit. Di lounge. Begitu duduk di lounge, mantan ayah mertuaku menangis. Anissa, aku salah. Aku benar-benar salah. Baru sekarang, kantor menyuruhku mengundurkan diri. Kalau tidak, akan dipecat dengan tidak hormat. Padahal aku sudah bekerja 30 tahun di sana. Sejenak aku merasa kasihan, tapi perasaan itu cepat hilang. Lalu, apa yang bisa saya bantu? Tolong sampaikan pada Ibu Besan. Maksudku, Bu Direktur. Agar tidak mempermasalahkan ini lagi di media.
Aku tertawa hampa. Pak, yang menyebarkan ke media bukan kami, tapi tamu-tamu lain yang ada di lobi hari itu. Tapi kalau kamu yang turun tangan, kenapa harus saya? Mantan ayah mertuaku bingung. Kita kan pernah jadi keluarga. Keluarga? Suaraku menjadi dingin. Apa Bapak pernah memperlakukanku sebagai keluarga? Bapak sendiri yang bilang keluarga sejati itu yang sedarah. Itu kan. Saat itu, ibu mertuaku berlari masuk ke lobi. Dewi juga bersamanya. Pak, sedang apa di sini? Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu, puas sekarang? Setelah menghancurkan keluarga kami, saya tidak melakukan apa-apa. Ini semua akibat perbuatan kalian sendiri? Dewi berkata sambil menangis. Anissa, suami saya juga terancam dipecat. Ibumu pasti yang berbuat di belakang layar. Kan, Mbak? Jangan salah paham. Ibu saya tidak ikut campur urusan seperti itu. Perusahaan suami Mbak yang mengambil keputusan sendiri. Tapi ini keterlaluan. Ibu mertuaku tiba-tiba mendekatiku. Dan, plak, dia menamparku. Lobi seketika hening. Semua orang tampak syok. Aku memegang pipiku dan menatap ibu mertuaku. Ibu tahu, ini juga direkam? Ibu mertuaku melihat sekeliling. Benar, banyak orang yang memegang ponsel. Ini penganiayaan. Saya bisa menuntut. Menuntut? Berani-beraninya kamu? Saat itu, ibuku muncul. Bersama seorang pengacara. Saya melihat semua kejadian barusan. Ibuku berkata dengan suara tenang tapi menakutkan. Ini bisa langsung ditangkap di tempat atas tuduhan penganiayaan. Bagaimana? Ibu mertuaku terduduk lemas. Bu Besan? Saya hilaf. Saya bukan besan Anda. Putri saya sudah bercerai. Dan sekali lagi Anda berbuat seperti itu pada putri saya juga tidak akan tinggal diam. Pengacara mendekat. Ibu Anissa, apa Anda akan menuntut? Aku berpikir sejenak. Cukup beri peringatan saja dan biarkan mereka pergi. Tapi jika ini terjadi lagi, saya akan menempuh jalur hukum sampai tuntas. Mantan keluarga suamiku keluar. Sambil pergi, ibu mertuaku terus menatapku tajam. Kamu pasti akan kena karma. Pasti. Tapi kutukan itu justru kembali pada mereka. Sore itu, berita kilat muncul. Istri mantan karyawan BUMN aniaya menantu di lobi hotel. Video mengejutkan, beredar luas. Video itu menyebar dengan cepat, dan komentar membanjir. Gila ya? Suami dipecat, sekarang malah menganiaya? Manusia macam apa itu? Setelah 7 tahun memperlakukan menantunya seperti itu. Anaknya manajer umum hotel besar, ibunya direktur utama. Mertua bangkrut. Keesokan harinya, ayah mertuaku akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Suami Dewi juga dikabarkan mengundurkan diri. Aku mematikan TV dan menghela napas. Pak Budi mendekat. Bu manajer umum, Anda tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Tapi pipi Anda sudah lewat. Saat itu, Rina berlari masuk ke kantor. Ibu, aku dapat juara lomba menggambar di sekolah. Benarkah? Hebat sekali anak ibu. Sambil memeluk Rina, aku berpikir. Balas dendam itu bukan aku yang melakukannya. Mereka hanya menuai apa yang mereka tanam. Malam itu, sebuah pesan terakhir masuk dari Bagus. Aku benar-benar minta maaf. Semoga kamu dan Rina bahagia. Aku tidak membalasnya. Sebagai gantinya, aku dan Rina melihat-lihat majalah interior untuk rumah baru kami. Ibu, kamarku mau warna pink ya? Tentu, sesuai keinginan Rina. Bintang-bintang bersinar di luar jendela, seolah memberkati awal baru kami. 3 bulan kemudian, di suatu pagi musim semi. Aku berangkat ke Hotel Nusantara seperti biasa, tapi bukan lagi di waktu subuh, melainkan pukul 8 pagi yang cerah. Selamat pagi, Bu Manajer Umum. Aku melewati lobi sambil menerima sapaan ceria dari para staf. Saat melewati resepsionis, staf baru yang dulu menangis itu menyapaku dengan senyum cerah. Bu Manajer Umum, semoga hari Anda menyenangkan. Iya. Semangat ya. Sambil naik lift, aku melihat keluar jendela. Pemandangan musim semi di Jakarta begitu indah. Tiba di kantor, Pak Budi mulai melapor. Pagi ini ada acara peringatan 1 tahun
Piagam Hak Asasi Karyawan. Sudah setahun ya? Iya, Bu. Dan ada kabar baik. Hotel kita terpilih sebagai tempat kerja terbaik nomor 1. Benarkah? Kita mendapat skor tertinggi untuk kepuasan karyawan. Semua berkat Ibu Manajer Umum. Aku tersenyum. Saat itu, ponselku berdering. Guru kelas Rina. Selamat pagi, Bu. Rina akan menerima penghargaan di acara pentas seni hari ini. Kami harap Ibu bisa datang. Tentu saja saya akan datang. Jam berapa? Jam 11. Baik, saya pasti datang. Setelah menutup telepon, aku berkata pada Pak Budi, jam 11 nanti saya keluar sebentar. Ada pentas seni Rina. Tentu, Bu. Silakan. Kami akan menjaga semuanya. Dulu, ini adalah hal yang tidak bisa kubayangkan. Pergi ke acara anak di siang hari, ketika tiba di tempat acara, ibuku juga sudah ada di sana. Rina dapat penghargaan apa? Penghargaan siswa teladan. Rina naik ke panggung, menerima penghargaan, dan tersenyum cerah. Dia melihatku dan ibuku, lalu melambaikan tangan. Ibu. Nenek, hatiku terasa hangat. Setelah acara selesai, Rina berlari ke arahku. Ibu, aku dapat piala. Hebat sekali anak ibu. Ibu, ini mau aku pajang di rumah. Iya, kita pajang di ruang tamu, rumah baru kami. Kecil tapi hangat, ruang milik kami sendiri. Dalam perjalanan kembali ke hotel, aku kebetulan melewati sebuah kafe. Aku melihat Bagus di dalam. Sepertinya dia sedang bekerja paruh waktu. Penampilannya tampak kurus. Mata kami sempat bertemu, tapi aku terus berjalan. Tidak ada lagi rasa benci atau kasihan. Dia hanya orang lain. Kembali di hotel, para staf sudah menunggu. Bu Manajer Umum. Selamat ulang tahun yang pertama. Sebuah kue peringatan 1 tahun Piagam Hak Asasi Karyawan sudah disiapkan. Selama setahun ini, hotel kita banyak berubah, kataku di depan para staf. Tidak ada lagi yang bisa memperlakukan kita sembarangan. Kita menyediakan layanan, tapi kita adalah orang-orang yang berhak dihormati. Tepuk tangan membahana. Sore itu, aku berjalan-jalan dengan Rina di Taman Suropati. Ibu, hari ini aku senang sekali. Kenapa? Karena ibu datang ke pentas seniku. Dulu kan tidak pernah bisa. Hatiku terenyuh. Mulai sekarang, ibu akan selalu datang. Janji. Ibu, aku sayang ibu. Ibu juga sayang Rina. Matahari terbenam mewarnai langit Jakarta dengan keemasan. Dalam perjalanan pulang, sebuah pesan masuk. Dari ibu mertuaku. Dia mengirimnya dari nomor baru setelah ku blokir. Anissa, kami salah. Tolong maafkan kami sekali saja. Aku membacanya dan langsung menghapusnya. Lalu memblokirnya lagi. Masa lalu adalah masa lalu. Malam itu, setelah menidurkan Rina, aku menulis buku harian. 1 tahun yang lalu hari ini, aku adalah seorang pembantu. Bangun setiap subuh untuk mengurus seluruh rumah, tidak diakui dan tidak dicintai. Tapi diriku yang sekarang berbeda. Manajer Umum Hotel Nusantara, Anissa Wijaya. Ibu yang membanggakan bagi seorang anak, dan yang terpenting, orang yang hidup sebagai dirinya sendiri. Bukan menantu siapapun, istri siapapun, atau pembantu siapapun, hanya Anissa Wijaya. Inilah hidup yang kupilih, dan aku tidak menyesal. Aku meletakkan pulpen dan melihat keluar jendela. Besok matahari akan terbit lagi, dan aku akan memulai hari dengan percaya diri. Bukan lagi sebagai pembantu di waktu subuh, melainkan sebagai Anissa Wijaya yang bersinar di pagi hari. Bagaimana kisah Anissa hari ini? Kisah seorang menantu yang selama 7 tahun diperlakukan seperti pembantu, ternyata adalah manajer umum sebuah hotel besar. Terkadang, bersabar bukanlah satu-satunya kebajikan. Mengetahui nilai diri dan hidup dengan percaya diri, mungkin itulah keberanian yang sesungguhnya. Dan keputusan Anissa ini bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga putrinya yang masih kecil, Rina. Mungkin ada yang akan berkata Anissa keterlaluan. Tapi ini adalah keputusan yang diambil setelah 7 tahun diremehkan dan dihina. Jika Anda di posisinya, apa yang akan Anda lakukan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika cerita hari ini berkesan bagi Anda, pesanlah pertemuan kita berikutnya dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi.
Teater kisah kita akan kembali lagi. Dan sampaikan perasaan serta pemikiran Anda setelah mendengar cerita hari ini di kolom komentar.